Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik edisi hari ini, peringatan Pesta Santo Andreas Rasul. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menggali inspirasi iman darinya, dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Odemus B. Witono, Serikat Yesus. Romo B, terima kasih sudah menyediakan waktu ya Romo. Sama-sama Mbak Wina. Apa kabar Mbak Wina? Baik Romo. Romo sehat juga ya? Ya, sehat-sehat. Kita segera mulai ya Romo. Baik, silahkan. Baik, kita awali perjumpaan hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo B. Silakan Romo. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau sungguh amat baik. Engkau memanggil kami masing-masing seturut dengan nama kami, dan juga memberikan begitu banyak kepercayaan dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Engkau hadir selalu menemani perjalanan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Semoga renungan-renungan dari kitab suci hari ini ikut membakar kami untuk dengan semangat menjadi murid-murid Tuhan, membagikan cinta kasih, mewartakan kerajaan Allah sesuai dengan talenta-talenta yang Kau berikan kepada kami. Doa yang tidak sempurna ini kami percayakan di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka. Di tepi Danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Petrus dan Andreas. Ia memanggil mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 9 sampai 18. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, "Barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan." Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, "Di seluruh bumi bergemalah suara mereka." Di seluruh bumi bergemalah suara mereka.
Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari ikutlah aku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di atas danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita mendengarkan inspirasi iman dari Romo B. Silakan Romo. Ini bacaan pertama dulu Bacaan ya. pertama dulu, silakan Romo. Baik, dalam bacaan pertama menurut saya sangat bagus ya. Bagaimana Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu mengungkapkan tentang iman. Percaya itu bukan I believe in God, tapi I trust in God. Jadi kalau believe ya sama aja, saya percaya saja dengan adanya UFO, adanya apa. Tetapi kalau I trust in, itu kita sungguh-sungguh ya, menggantungkan hidup kita 100% kepada penyelenggara ilahi, kepada Tuhan. Jadi ada kelanjutannya dari percaya itu gitu ya Romo? Iya, dengan orang yang percaya ini dia akan lebih mantap juga. Dia memberikan kesaksian-kesaksian dalam hidupnya, karena memang iman itu perlu diwartakan. Entah itu dalam kata-kata, entah itu dalam perbuatan. Ya, kalau dalam kata-kata ya mewartakan kerajaan Allah sesuai dengan firman Tuhan, menyampaikan apa yang diimani dan dihidupi. Dan yang kedua, lewat perbuatan dari apa yang dimaksud dari firman itu sendiri. Dan Rasul Paulus adalah contoh konkret, ya, bagaimana sendiri dia mengalami proses. Awalnya kan Saulus, ya, susah sekali untuk menjadi percaya. Yeah. Dia bahkan mengejar anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Membunuhi mereka. Iya, dan mengamini bahkan terhadap pembunuhan Stefanus, ya, seperti itu. Tetapi karena ada peristiwa ketika dia pergi ya ke Damsyik, ya, dia menemukan penglihatan di situ, dan dia jatuh dari kudanya, matanya menjadi kabur, kemudian bertanya, "Siapakah engkau?" Aku ini Tuhanmu yang engkau aniaya. Jadi kisah ini adalah kisah pertobatan Saulus menjadi Paulus. Dengan bimbingan Ananias dan para rasul, ya akhirnya dia semakin percaya. Dan kepercayaan apa yang diyakini oleh Paulus ini, yang kemudian dia wartakan. Tidak hanya di Roma, tapi juga di Korintus, di Tesalonika, di mana-mana, dan sebagainya. Bahkan
Dia menegaskan di bagian akhir bacaan ini, pewartaannya itu bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kerajaan Allah yang diwartakan Paulus dan juga para rasul, serta bapak-bapak gereja pastinya, kemudian santo-santa, sekarang tidak ada lagi daerah yang tidak mendengar pewartaan Kristus. Apalagi dengan sekarang medsos. Sekarang dengan medsos, bisa internet. Sampai kemana-mana. Iya, bahkan di udara-udara kita ini, Mbak Wina, itu ada pewartaan yang bisa ditangkap oleh gadget kita. Iya. Ya, karena ada sinyal-sinyal yang bisa ditangkap lewat udara. Jadi kalau misalnya lewat satelit, ya kita bisa mendengar pewartaan itu dari kutub utara, kutub selatan, di daerah terpencil, kita bisa mendengarkan pewartaannya. Dan ini poin penting. Kalau kita sudah mendengar, maka pertanyaan berikutnya, apakah kita mau membuka hati kita? Saya senang ada dalam bahasa Inggris itu istilahnya unfolding, membuka lebar-lebar ya. Jadi ketika membuka lebar-lebar setiap rahmat yang datang, rahmat itu kalau dalam bahasa Ibrani itu kan karis ya, adalah dalam pandangan Rahner, Allah sendiri dalam relasinya dengan manusia. Allah hadir lewat Immanuelnya itu, Tuhan beserta kita. Dan kita melihat kesaksian-kesaksiannya. Baik itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri sebagai Sang Putra, maupun oleh rasul-rasul termasuk Petrus. Maka saya kira kalau kita sudah mendengar, kita membuka hati kita, dan kita menjadi percaya, ya maka ada setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Nah itu, menjadi saksi Kristus. Kita tidak bisa menyimpan sesuatu yang berharga hanya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Mbak Wina pergi ke Danau Laut Mati di Israel itu, kenapa mati? Karena dia nggak mengalir airnya. Dia berhenti di situ. Ya. Dia hanya menampung saja. Jadi bisa jadi ya, hal-hal yang baik yang kita dengar ya, yang diwahyukan bahkan, kalau hanya berhenti pada diri kita sendiri, ya bisa jadi ya seperti tadi, kita akhirnya mati bersama apa yang kita punya. Padahal kan tidak bermaksud begitu. Jadi yang kita terima, kita imani, kita lakukan, ya itu juga yang kita wartakan sebagai kesaksian hidup kita. Jadi saya kira bacaan pertama ini mengafirmasi kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diteguhkan dan dikuatkan lewat sakramen-sakramennya untuk bergerak, bersaksi, mewartakan cinta kasih, mewartakan kebenaran, dan dalam arti tertentu lewat hidup kita sendiri, kita juga bisa mewartakan. Saya masih ingat dalam Mazmur 119 ayat 9 di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman-Nya, firman Tuhan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, membaca dokumen-dokumen gereja, dan juga hal-hal ya yang bagus ya dari ensiklik atau surat gembala yang mencerminkan kasih Tuhan di situ, ya kita perlu merenungkannya, mengimaninya, dan melakukannya. Semoga ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan juga untuk kita semua untuk menjadi percaya menjadi kekuatan yang meneguhkan. Ya sementara itu, Mbak Wina, mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan saja. Ya, tadi kan di bacaan pertama disebutkan tadi juga Romo sudah katakan suara mereka sampai ke seluruh dunia. Tapi di ayat 16 Romo bisa tolong, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yang di halaman sini Romo. Oh iya. Ayat 16. Ya. Ya. Jadi kok sepertinya ada pertentangan antara tidak semua orang menerima kabar setelah menerima kabar baik, tapi yang ini kan sudah sampai ke seluruh dunia gitu. Iya. Masalahnya kan ini persoalan ya, tetapi juga berkat. Ketika manusia itu diberikan kebebasan oleh Tuhan, ya dalam diri manusia itu bisa mendengar, menerima, tetapi juga bisa mendengar atau tidak mendengar dan menolak gitu ya. Oh, jadi ini tetap nyampe, tapi nggak mau. Persis, Mbak Wina. Jadi warta itu disampaikan kemanapun.
Bahkan kalau kita mau ngecek di media sosial macam-macam itu kan mudah sekali. Iya. Tapi masalahnya kita mau membaca, mau membuka hati atau tidak. Iya. Nah, kalau kayak tadi Romo kan cerita Paulus itu dapat mengalami satu kejadian yang besar sehingga dia berubah gitu ya. Dari Saulus dia lalu bertobat menjadi Paulus dan menjadi nabi yang besar. Nah, kalau kita sekarang sehari-hari ini kan jarang sekali yang tiba-tiba si A si B mendapat penglihatan, ayo kamu bertobat. Nah, bagaimanakah atau cara supaya yang tadi Romo bilang terbuka, harus membuka hati, tetapi supaya tadi itu kita sudah terima, mendengar, tetapi bagaimana supaya kita bisa menerima, karena tidak semua kita bisa beroleh rahmat untuk menerima sesuatu mukjizat besar seperti Paulus, Romo. Iya. Sebetulnya kan Tuhan itu menyampaikan atau mengingatkan kita dengan suara yang sangat lembut ya, sangat halus. Misalnya dari peristiwa-peristiwa kegagalan kita, kejatuhan kita, atau mungkin suka duka kita dan sebagainya. Tuhan bisa bicara di situ. Bahkan di dalam sukacita kesenangan kita, kerap kali kita diingatkan. Maka Ignatius ya, dia menggunakan istilah konsolasi disolasi. Jadi pada saat kita mengalami kesenangan, konsolasi, juga kita perlu ingat kita pernah mengalami disolasi. Demikian juga ketika kita mengalami disolasi, kita ingat pengalaman konsolasi, sehingga kita tidak jatuh dalam keputusasaan. Nah, pengalaman-pengalaman itu sangat halus. Bahkan kadang-kadang dibisikkan, entah oleh tetangga, oleh teman, diingatkan. Kan Yesus pernah mengatakan, jadi kalau ada saudaramu sesat itu, tegurlah 4 mata. Nanti kalau sudah 4 mata nggak bisa, mungkin 8 mata atau rame-rame didoakan dan sebagainya. Ini kan cara Tuhan ingin menyelamatkan domba-dombanya, ingin menyelamatkan manusia untuk kembali kepadanya. Ya, bisa juga lewat retret, rekoleksi, lewat macam-macam. Jadi sarana untuk mengingat itu banyak sekali, Mbak Wina. Kemungkinan-kemungkinan cara yang membuat kita akhirnya tersadar. Akhirnya, oh Tuhan itu mengharapkan kita seperti ini loh. Ya. Nah masalahnya, Yesus pernah mengatakan betapa degilnya hatimu. Artinya, kalau yang sudah itu Yesus kadang-kadang mengatakan kata-kata yang ini sebetulnya untuk mendobrak. Ya, ayo dong gitu ya. Ayo dong kembali ya. Jangan asik-asik saja dengan kejahatan Anda. Jangan asik-asik saja. Nah, karena kadang-kadang ketika kita jatuh, ketika kita baru sadar gitu. Oh ternyata Tuhan. Padahal sebelum-sebelumnya sudah ada rambu-rambu Tuhan selalu bekerja mengingatkan kita. Maka kalau kita mau membuka hati sebetulnya banyak peristiwa kecil-kecil yang bisa menjadi pemantik ya untuk kita kembali kepada Tuhan begitu. Jadi harus peka melihat lalu refleksi ya Romo. Iya, peka dan refleksi saya kira penting sekali itu. Ya. Nah Romo, tadi kan kita udah bilang juga bahwa di zaman yang sekarang era medsosnya kenceng ini ya, kita bisa melihat pewartaan-pewartaan dari berbagai macam cara. Nah, bagaimana tapi kan tidak semua pewartaan itu adalah kebenaran. Karena waktu itu ada kami di kelompok sel kami itu ada disebutkan hati-hati dengan channel A, channel B di YouTube gitu. Itu tidak bukan melulu kebenaran yang disampaikan, tetapi ada juga kalau tidak hati-hati bisa menjadi kesesatan gitu. Iya, benar sekali ya. Maka dalam istilah Latin itu ada yang namanya discretio spirituum, pembedaan roh. Jadi orang diajak memilah-milah, ini benar atau enggak, ini hoax atau tidak, begitu ya. Maka selain dari informasi yang dibaca atau yang dilihat, kita juga perlu tanya orang-orang di sekitarnya yang menurut kita itu mungkin lebih paham tentang itu. Dan juga kita perlu rajin juga mengunjungi perpustakaan ya kalau mau mencari sumber-sumber yang sahih ya. Karena kan bisa jadi di internet itu bisa emas di situ, tapi juga ada sampah informasi ada di situ semuanya. Itu. Jadi kemampuan memilah-milah itu ada di mana? Sebetulnya di wilayah pendidikan. Jadi pendidikan dasar menengah itu orang diajarkan untuk memilah sebetulnya. Maka yang diajarkan pengetahuan, ya knowledge dan juga understanding.
pengertian, pemahaman. Nah, orang yang sudah punya pengetahuan, punya understanding yang kuat, dan plus dengan pengalaman-pengalaman eksperiensial, ya, saya kira dia akan terlatih. Nah, anak-anak itu memang bisa jadi kita membiarkan, ya, tapi di sisi yang lain juga kita menemani, mendampingi, ya, supaya apa? Supaya mereka bisa bertumbuh, ya. Knowledge-nya bertumbuh, understanding-nya bertumbuh, pengalamannya juga bertumbuh. Ya, maka Rasul Paulus pernah mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Tetapi ketika aku dewasa, aku melepaskan masa kanak-kanakku. Jadi menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi tua itu keniscayaan kalau umur kita panjang, ya. Tapi menjadi dewasa, bisa membedakan ini dan itu, dan bisa bertanggung jawab dalam hidupnya, itu luar biasa, apapun resikonya. Maka dalam bacaan pertama itu, Rasul Paulus tahu ketika dia bertobat, dia akan dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ahli-ahli Taurat, orang tua-tua. Bahkan kita tahu bahwa Paulus itu kan ketika Saulus menjadi bagian dari kalangan orang-orang Farisi yang tanda petik mengejar-ngejar murid-murid Tuhan. Ya. Paulus tahu ketika dia bertobat, bisa jadi dia akan menanggung resiko. Tetapi dia tidak mau ikut arus. Karena dia sudah bisa memilah-milah. Inilah kebenaran yang saya yakini, yang saya imani. Maka, apapun taruhannya, kita tahu akhir hidupnya Paulus menjadi martir di Roma. Dia tidak pernah menggeser imannya sedikit pun sampai titik darah penghabisan. Ini kan kesaksian yang luar biasa untuk kita. Apakah kita mau belajar dari Paulus atau dari bapak-bapak gereja yang sudah luar biasa, termasuk yang hari ini kita rayakan, Santo Andreas, itu kan dia jadi martir, ya, disalibkan dengan bentuk huruf X itu, ya, Andreas itu luar biasa, imannya itu diyakini sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang memberikan peneguhan dan kekuatan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hidupnya. Begitu. Perlu kekuatan yang sangat-sangat besar mungkin ya Romo ya untuk bisa menjadi seperti Paulus, Santo Andreas juga ya Romo. Iya, karena itu kita nggak sendirian. Kita dalam gereja itu kan gereja persekutuan umat beriman. Maka kita saling meneguhkan. Maka aktiflah dengan kegiatan hidup menggereja. Aktiflah bersama teman-teman seiman juga untuk bergerak bersama, untuk mewartakan keselamatan. Dan juga kalau sudah ada penguatan peneguhan, juga aktif dengan masyarakat. Supaya di situ Anda bisa, kita semua, dapat menjadi garam dan terang dunia di mana kita berada. Amin. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan inspirasi iman dari Romo B, bahwa seperti yang tadi Romo B sudah nyanyikan, jadilah saksi Kristus. Semoga kita dikuatkan. Untuk itu, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini, peringatan Pesta Santo Andreas Rasul. Masih bersama dengan Romo Odemus B. Witono, Serikat Yesus, dan saya, Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran ataupun inspirasi iman yang pernah Anda alami, silakan mengirimkannya melalui email orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp nomor 08810251334338. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita untuk terutama di bacaan Injil ya Romo. Inspirasi iman apa yang bisa kita ambil Romo? Silakan Romo. Baik, terima kasih Mbak Wina. Injil ini menurut saya sangat menarik ya, karena Yesus memanggil 4 murid ya di situ sekaligus, dan mereka meninggalkan jalan mereka, meninggalkan semuanya. Tetapi kita perlu melihat konteksnya dulu ya. Jadi kalau dalam isi Injil Matius sendiri, itu bab 3 dan bab 4, itu adalah narasi pertama. Kemudian nanti ada amanat pertama di Matius 5:6 ya, itu sabda di bukit gitu ya. Nah, di dalam narasi pertama ini nampak jelas
bahwa ada kronologisnya. Jadi sebetulnya ketika Yesus berpuasa ya di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, dia kemudian tahu bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap. Maka dia bergeser dari Nazaret kemudian ke Galilea. Dan di Galilea itulah kemudian dia di dalam Matius 4 ayat 12 sampai 17 itu melihat tempat ya, tanahnya Naftali, Zebulon itu menjadi tanah yang ada terang di situ. Yaitu di Galilea. Dan dari Galilea itulah kemudian dia mewartakan. Maksudnya ada terang itu apa, Romo? Bahwa di situ ada orang-orang yang akan dipanggil memang di Galilea itu. Di Galilea itu ada Simon yang adalah nelayan, kemudian juga Andreas nelayan, Yohanes, Yakobus anak Zebedius, mereka nelayan. Kemudian dipanggil, maka ayat-ayat yang ini luar biasa. Karena kita tahu setelah pemanggilan itu, Yesus mewartakan kabar sukacita di dekat Galilea itu. Bahkan dia menyembuhkan begitu banyak penyakit dan sebagainya setelah pemanggilan para murid ini. Nah, itu konteksnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana para murid itu bisa begitu saja meninggalkan jala dan perahunya? Mereka tahu ya, orang yang memanggil itu kurang lebih siapa. Ya. Karena apa? Karena di Galilea itu, khususnya di daerah di mana begitu banyak orang nelayan, itu adalah orang-orang yang genuine gitu ya. Artinya omongnya juga spontan, mungkin agak-agak kasar, tetapi punya prinsip-prinsip. Dan ketika Yesus mengatakan engkau akan kujadikan penjala manusia, itu orientasinya Petrus dengan Andreas itu berubah. Bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menarik daripada sekedar menjala ikan begitu. Jadi ada orientasi baru di situ. Dan ketika itu ya bisa jadi ya Petrus dengan Andreas ini punya pengaruh juga yang besar ya, kita tidak tahu persis, sehingga Yohanes dengan Yakobus itu akhirnya ikut juga nah, bersama Tuhan di situ ya. Dan ketika mereka melihat apa yang dikatakan oleh Yesus dan sebagainya di sekitar Danau Galilea, plus nanti amanat dari Yesus itu, keempat murid ini semakin yakin bahwa inilah yang akan saya ikuti. Jadi sebetulnya Yesus dalam memanggil orang itu tidak hanya sekali memanggil sudah selesai. Tapi ada proses pematangan imannya, ada proses pematangan keyakinannya sampai akhirnya mereka berusaha untuk mengikuti jalan Tuhan. Nah, nanti dinamikanya kalau kita tahu sampai akhir, ya kita tahu ya bahwa Petrus mengkhianati Yesus 3 kali, kemudian Yakobus dan Andreas juga lari ya dari Taman Getsemani. Ya, hanya Yohanes yang sampai di bawah kaki salib Yesus. Tetapi itu pergulatan mereka untuk menjadi murid Tuhan. Maka setelah kebangkitan, mereka kemudian menjadi rasul-rasul yang tangguh. Nah, Injil Matius ini sendiri kan ditulis sekitar tahun 66 Masehi. Dan memang sisi keyahudiannya jauh lebih kuat dibandingkan Injil sinoptik yang lain ya. Injil Markus dan Injil Lukas begitu ya. Ya, kita tahu di dalam bacaan Matius 1 ayat 1 sampai 17 kan sudah ditunjukkan silsilah Yesus ya sebagai orang Yahudi. Artinya dari sisi keyahudiannya oleh Injil Matius, inilah orang yang memang punya riwayat hidup yang tidak begitu saja gitu. Berproses. Maka proses inilah yang kemudian ya, ketika 4 murid ini mengikuti perjalanan Yesus, dia semakin hari semakin mantap, kadang-kadang ragu-ragu, mantap lagi, ragu-ragu, bahkan berkhianat, kembali lagi, dan semakin mantap. Dan hampir semua itu akhirnya jadi martir. Andreas jadi martir, Yakobus jadi martir, kemudian
Petrus juga menjadi martir di Roma, ya. Yohanes yang sampai usia tua, ya, terus menulis dan sebagainya, bahkan sampai menulis kitab Wahyu begitu, ya. Nah, itu yang setia. Ya, walaupun tidak menjadi martir, tetapi dia setia sampai akhir hayatnya. Saya kira ini adalah titik awal, narasi pertama orang dipanggil. Ya, bisa jadi Mbak Wina atau saya punya titik awalnya di mana nih Tuhan pertama kali memanggil itu. Itu saya kira kita juga perlu merunut, ya. Mungkin saudara-saudari sahabat ORK punya titik awal juga gimana Tuhan memanggil kita masing-masing. Nah, coba kita lihat itu sejarah panggilan hidup kita itu. Ya, entah itu dipanggil sebagai biaran-biarati, atau sebagai awam, atau sebagai anak-anak Tuhan yang lain, kita bisa lihat, ya, prosesnya bagaimana Tuhan itu memanggil kita. Saya kira itu poinnya, Mbak Wina. Ya, terima kasih Romo. Kalau dibayang-bayangkan memang ya Romo, kayak tadi Romo bilang mereka hanya sekedar dipanggil gitu, tapi mereka tahu Yesus itu siapa sebelumnya. Kadang-kadang kita juga, pernah teman saya bilang gini, kita ini ya ngikutin Tuhan Yesus itu kan padahal janjinya itu bukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya Romo ya. Kalau kamu ikut aku, tidak selalu bahagia gitu, bukan selalu yang indah-indah gitu. Tapi kok ya mau gitu, kita itu ngikut gitu. Teman saya pernah bilang, heran juga kita kenapa kita bisa ikut gitu ya Romo. Menurut Romo bagaimana Romo? Ya, ini pertanyaan menarik Mbak Wina. Kenapa kok kita mau mengikut berjerih payah, ya? Ya tadi kuncinya, kita kan mengenal siapa Yesus. Ya, ada istilah tak kenal maka kenalan dong gitu ya. Jadi kita membaca kitab suci, merenungkan sabdanya dan sebagainya, semakin mengenal, sehingga pilihan kita semakin yakin. Maka pilihan yang semakin yakin itulah yang disebut dengan iman. Kepercayaan kita pada Tuhan. Ya, kalau kita percaya pada Tuhan, ya kita akan mengikuti Dia. Beda kalau kita tidak percaya, maka apapun yang dilakukan, maka Yesus mengatakan ada kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Dia singgung namanya Beelzebul lah, kemudian ketika Yesus berpuasa ada godaan setan lah. Itu yang selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Ada orang yang kemudian memilih ke sana gitu ya, mengikuti kehendak jahat dan sebagainya. Tetapi ketika orang memilih ke kiri, Tuhan akan selalu mengetuk hati nuraninya. Ayo dong, engkau ini kan anak-anakku, engkau ini ciptaanku, engkau kembalilah, kembalilah. Jadi pengalaman esensial yang menurut saya sangat bagus ketika Yesus disalibkan itu kan ada Santo Dismas ya, yang di sebelah kanan Yesus itu, ya hidupnya penuh dengan kejahatan, tetapi ketika dia berhadapan dengan pilihan detik-detik terakhir, Tuhan ingatlah saya, kami, kalau engkau berada di Firdaus, hari ini juga engkau bersama. Tapi kan kita nggak sampai segitunya gitu, masa dosa-dosa kemudian nanti di ujung terakhir kita bertobat. Ya kita kalau sebagai sebagai anak Tuhan, mari kita terus jatuh bangun itu biasa ya. Karena tetapi satu hal, kalau kita mengikuti Tuhan dengan sungguh, bahkan dalam penderitaan sekalipun, itu kita merasa indah, merasa bersukacita, termasuk ketika harus memanggul salib yang tidak terperikan. Ya, banyak kisah-kisah itu, para martir ketika mereka dieksekusi begitu, mereka bersukacita. Bahkan dalam teks Kisah Para Rasul, wajahnya wajahnya Stefanus itu bersinar-sinar ketika dia dianiaya. Tuhan hadir di situ, begitu. Terima kasih Romo. Sebelum menutup perjumpaan hari ini, mungkin ada sedikit kesimpulan benang merah dari bacaan-bacaan hari ini, Romo, silakan. Ya, kesimpulan yang bisa saya petik, yang pertama terkait bacaan pertama ya. Bagaimana kita menjadi orang percaya, beriman sungguh pada Tuhan. Dari iman itu akan mengalirkan kesaksian, entah itu dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam pengalaman-pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Kalau itu dikumpulkan menjadi kekayaan, lewat iman kita boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi murid-murid Dia sebagai orang-orang yang terpanggil.
apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, kalau kita menerima itu sebagai panggilan Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Tinggalkanlah segala sesuatu yang menghambat kedekatan kita dengan Tuhan. Gunakanlah sarana-sarana yang kita miliki untuk mengabdi kepada Tuhan. Saya kira kalau itu kita lakukan, kita akan memperoleh sukacita yang sesungguhnya. Sukacita di dalam kasih Tuhan, dalam suka dan duka hidup ini. Saya kira itu poinnya. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan banyak sekali inspirasi iman dari Romo B. Semoga kita yang sudah dipanggil menjadi murid Kristus, kita diberi kekuatan untuk terus menjadi saksi Kristus. Kita tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo B. Silakan Romo. Baik, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, kami bersyukur pada peringatan Santo Andreas. Kami diajak untuk semakin percaya dalam hidup ini kepada Tuhan. Semoga lewat percaya iman kami ini, kami pun juga bersedia menjadi murid-murid Tuhan, menjadi orang-orang yang diutus untuk mewartakan kabar sukacita, baik itu melalui kata-kata maupun perbuatan. Allah Bapa di dalam surga, dampingilah kami dalam perjalanan hidup kami. Semoga kami senantiasa boleh menjadi garam dan terang dunia, dimanapun kami berada, apapun profesi kami, apapun kedudukan kami. Semoga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk itu kami mohon berkat dari-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dan juga sahabat-sahabat ORK diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Semoga Romo terus diberkati dalam tugas dan pelayanan Romo ya. Amin. Sehat-sehat terus Romo. Amin, Mbak Wina. Ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda terus mengikuti acara ini. Kita jumpa lagi di Oase Rohani Katolik yang mendatang. Sampai jumpa, salam sehat dan sukacita dalam Kristus.